Anda masih bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Presiden Joko Widodo telah resmi menandatangani Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN. Kantor Staf Presiden mengatakan tim dari Lintas Kedeputian KSP telah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk penyusunan berbagai aturan turunan dari Undang-Undang IKN. Setelah Presiden menandatangani Undang-Undang Ibu Kota Negara, maka hal ini sekaligus juga menandai dimulainya pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Istana menyebut langkah selanjutnya setelah undang-undang ini ditandatangani adalah penyusunan aturan turunan dari Undang-Undang IKN. Karena pembangunan di wilayah IKN ini akan menunggu adanya aturan turunan, misalnya Peraturan Presiden Badan Otorita IKN dan Keputusan Presiden Kepala Badan Otorita. Sekarang ini tanggal 18, tapi itu sudah ditandatangan setahu saya sejak 15 Februari. Jadi saya kira karena kita juga ingin hati-hati, ya kita ingin juga mendengarkan masukan masyarakat supaya hasilnya yang baik secara administratif, ada semacam kontrol lah, boleh bilang seperti itu. Jadi Presiden sudah menandatangani, dan kami juga masih menunggu sebetulnya salinannya. Tetapi secara lisan, sejak kemarin kami sudah mendapatkan pemberitahuan secara lisan. Jadi dengan adanya penandatanganan ini, saya kira tinggal kita menunggu aturan-aturan turunan ya. Dalam rapat paripurna penutupan masa sidang ketiga, Ketua DPR Puan Maharani menyebutkan DPR RI telah menetapkan 9 rancangan undang-undang menjadi undang-undang dan 7 rancangan undang-undang menjadi inisiatif DPR, termasuk penetapan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN. Dalam pidatonya, Puan mengatakan amanat dalam Undang-Undang IKN harus diwujudkan oleh pemerintah. Pembangunan Ibu Kota Negara diharapkan bisa menjadi pendorong perubahan besar di Indonesia di masa depan. Undang-undang tentang Ibu Kota Negara telah disahkan dan telah menjadi komitmen bersama antara pemerintah dan DPR RI untuk mewujudkan amanat undang-undang tersebut sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya. Ibu Kota Negara di masa yang akan datang menjadi wajah kemajuan Indonesia yang tampil modern dan berwawasan lingkungan. Pembangunan Ibu Kota Negara diharapkan dapat menjadi pendorong perubahan besar di Indonesia dalam menyongsong Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia di masa yang akan datang. Anggota DPR dari fraksi Golkar mengusulkan Kepala Otorita Ibu Kota Negara pada tahap awal bisa dirangkap oleh menteri yang berada di dalam kabinet pemerintahan saat ini. Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai Kepala Otorita IKN harus berpengalaman dalam birokrasi dan memahami visi misi dari Presiden Jokowi dalam pembangunan IKN. Sementara anggota DPR dari fraksi Demokrat Herman Hairon menyerahkan putusan soal Kepala Otorita Kepala Otorita IKN kepada Presiden. Ia mengatakan Kepala Otorita harus bisa berkoordinasi dengan Presiden dalam membangun IKN. Adalah saya kira orang yang mempunyai pengalaman dengan dunia birokrasi, ya, apalagi di tahap pertama ini kan keterlibatan pemerintah itu penting, ya. Mungkin saya sih sebetulnya lebih mendorong bisa saja dirangkap menjadi salah satu menteri yang ada sekarang, gitu ya, supaya tadi kan untuk bisa langsung menerjemahkan visi presiden, kan dia ada dalam kabinet sekarang. Sebagai seorang gubernur lah, atau kalau memang kelasnya otorita ya sebagaimana kepala badan otorita, bahwa ya mereka yang harus bisa memahami betul terhadap nilai-nilai kultur lokal. Membangun itu perlu itu. Yang kedua, yang membangun perlu beradaptasi terhadap ekosistem dan lingkungannya. Yang ketiga,